Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahmania, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Malang. Di sini saya bersama dengan Ibu Arini Caturlina. Beliau adalah guru SMP Negeri 6 Malang, mengajar mata pelajaran IPA. Selamat pagi Bu Arini. Selamat pagi Bu Ika. Iya, bagaimana kabarnya Bu Arini hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik Bu Arini. Nah, Bu Arini, di sini kita akan melakukan percakapan ya Bu Arini sebelum kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kegiatan pra observasi. Nah, di sini nanti saya akan menerapkan praktek coaching dengan alur tirta Bu Arini. Nah, apakah Bu Arini bersedia untuk kelasnya nanti untuk kita pakai sebagai supervisi akademik? Ya, bersedia Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Arini. Nah, Bu Arini, tujuan dari kegiatan supervisi akademik yaitu untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada murid. Seperti itu. Dan di sini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya terhadap Bu Arini dengan harapannya saya Bu Arini sudah siap ya seperti itu. Ya. Sudah siap Bu Arini? Insya Allah. Iya. Bu Ika. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Arini. Oh iya. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu Arini. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Arini itu apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai, karena kelas saya baru menginjak ke bab tata surya, jadi tujuan yang akan saya ambil ada 3 Bu Ika. Yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi, peserta didik akan dapat menjelaskan planet atau tata surya yang ada di muka bumi. Yang kedua adalah melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik setiap anggota tata surya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menggolongkan planet berdasarkan karakteristik yang sudah diamati. Berarti di sini nanti Bu Arini akan menerapkan pembelajaran literasi ya, untuk betul. mengetahui semuanya itu. Nah, Bu Arini, area pengembangan yang hendak Bu Arini capai itu apa ya Pak dari pembelajaran ini nanti? Nah, merujuk dari tujuan Bu Ika, jadi areal pengembangan yang akan saya capai yaitu anak-anak dapat memiliki kemampuan untuk menjelaskan anggota tata surya, karakteristik tata surya, dan dapat menganalisis atau menggolongkan planet-planet sesuai dengan karakteristik yang diamati. Untuk mencapai area pengembangan itu tadi, kira-kira strategi Bu Arini itu seperti apa? Nah, untuk strategi yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dan saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosionalnya, begitu Bu Ika. Setelah itu saya akan menggunakan discovery learning yang anak-anak akan saya bagi menjadi 8 kelompok, karena saya berpikir kalau seandainya banyak anak dalam satu kelompok akan tidak efisien untuk anak-anak dan banyak anak-anak yang tidak bekerja. Jadi saya bagi menjadi 8 kelompok, begitu Bu Ika, sehingga saya berikan LKPD yang menunjang kegiatan pada hari itu. Seperti itu ya. Jadi di sini kegiatan pembelajarannya itu memang menuntut siswa untuk aktif Ya, seperti betul, itu ya, karena mereka berkelompok seperti itu. Terus tadi Bu Arini juga menyebutkan ada kegiatan literasi juga seperti itu. Jadi di sini pembelajaran yang berpihak pada murid itu tampak seperti itu ya, karena tadi Bu Arini menyampaikan juga adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasinya itu berarti sesuai apa Bu Arini, kayak belajarnya anak atau minatnya anak seperti itu mungkin? Untuk yang saya ambilkan diferensiasi proses dan produk. Rencananya ketika diferensiasi proses, anak-anak akan saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, yang audio, yang visual maupun yang kinestetik. Jadi saya akan mewadahi perencana ini ya Bu Ika. Nggak tahu ya nanti pelaksanaannya bagaimana. Yang kedua itu diferensiasi produk, yaitu anak-anak akan saya bebaskan untuk setelah penugasan ini hasil produknya itu sesuai dengan anak-anak, mau video enggak apa-apa, mau tulisan enggak apa-apa, mau gambar juga enggak apa-apa.
Jadi hasilnya nanti ya Bu Arini, meskipun ini model pembelajaran discovery, tapi ketika anak-anak nanti melaporkan seperti itu, bentuknya bebas seperti itu ya maksudnya. Iya. Nah, Bu Arini, kira-kira kapan Bu Arini akan menerapkan kegiatan pembelajaran ini, Bu Arini? Insya Allah Senin tanggal 22 Mei Bu Ika, 22 Mei 2023 jam ke-5.6 di kelas 72 Bu. Oh iya, kelas 72 jam ke-5.6 ya Bu Ya, Arini? betul. Oke, iya. Nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Arini seperti itu. Nah, nanti saya mohon izin Bu Arini untuk mencatat hal-hal yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelasnya Bu Arini. Nah, kemudian di sini nanti di akhir setelah observasi nanti ada kegiatan pasca observasi ya Bu Arini, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi seperti itu. Siap Bu Ika. Semoga tetap berkenan ya Bu Arini. Ya. Nah, Bu Arini, setelah apa yang kita obrolkan ini tadi Bu Arini, nah kira-kira apa yang Bu Arini dapatkan? Saya lebih jelas ya Bu Ika, karena kan apalagi Bu Ika sama dengan teman sejawat juga mempelajarinya juga sama di kelas 7. Jadi saya lebih matang untuk pengimplementasian rencana yang akan saya kerjakan di pembelajaran yang akan saya lakukan gitu Bu Ika. Berarti mantap ya. Iya, mantap Semuanya sekali. sudah direncanakan ya. Terima kasih Bu Arini atas bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini. Sama-sama Bu Ika. Semoga lancar. Terima Saya kasih. sudah Amin, amin, amin. tidak sangat menunggu sekali. Jadi untuk masuk ke kelas 72 ini. Monggo Ibu. Oke. Terima kasih Bu Arini. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi. Jadi nanti anak-anak akan menempelkan nama kalian di diagram emosi kalian. Jadi gimana perasaanmu hari ini? Nanti ditempel di situ. Oke? Oke. Agnia, Jamil, Andini, Andika, Aurelia, Cindy, Dimas, Vanessa, Fauzian, Irianti, Kinan, Kera, Helmi, Mahda, Meisya, Zidan, Alif, Aden, Habibi, Puncak, Nadine, Nuril, Rafa, Naya, Reski, Zulkan, Talita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Ada yang tidak masuk temannya? Ada. Terus? Iya. 3 orang. Kenapa? Sebagai teman yang baik, harusnya kita, apakah sudah ada yang bertanya temannya tidak masuk? Jadi nanti kalau pulang sekolah, nanti anak-anak bisa bertanya lewat WA, bisa bertanya ke rumahnya, kenapa hari ini tidak masuk, oke? Iya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Oke, semoga setelah kita berdoa hati kita tenang nih. Dilihat di diagram emosi. Kenapa sih Bu Arini memberikan diagram emosi pada hari ini? Ada marah, ada takut, ada sedih, ada senang. Beberapa ada yang marah ya. Kenapa hari ini kok marah? Siapa nih yang marah? Nuril. Kenapa Nuril kok marah? Kera nyebelin. Nah, berhubung kita harus belajar mengelola emosi, apalagi sudah kelas 7 SMP, sudah pada gede semua, jadi sudah harus bisa mengelola emosi. Nah, lanjut ya, hari ini Bu Arini akan belajar tentang sistem tata surya.
Dulu pernah kan SD? Nah, Ya? ya. Ada yang tahu apa itu planet? Angkat tangan. Planet adalah apa saja? Zidan? Salah satu benda langit. Yang kelas satu. Salah satu benda langit. Salah satu benda langit. Memang di langit itu selain planet ada apa saja sih? Banyak. Meteor, matahari, komet, bulan, asteroid. Nah, kita hari ini belajar dulu tentang anggota planet dulu. Oke. Nah, sebutkan urutan planet dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari. Merkurius, Coba angkat tangan dong. Fauzian. Merkurius, Terus Venus, Venus, Bumi, Bumi. Mars, Terus langsung Jupiter, habis Mars, Jupiter, Jupiter. Terus Uranus, Uranus, Saturnus, Saturnus, Uranus, Neptunus. Saturnus, Uranus, Neptunus. Coba satu orang lagi menjawab dengan lugas. Nah, Talita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Oke. Nih, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik planet pada sistem tata surya melalui kegiatan diskusi dengan peserta. Nah, hari ini akan Bu Arini bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Dan pastinya saling melengkapi. Gaya belajar itu apa sih? Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Apa itu? Kinestetik itu yang gerak. Kalau yang belajar itu harus bergerak, nggak bisa menonton, itu nggak bisa. Audio, dia harus mendengarkan ada suara. Visual itu adalah melihat, jadi harus melihat gambar, tulisan, itu adalah gaya belajar. Kelompok pertama nanti anak-anak yang namanya dipanggil langsung ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, dan 7. Kelompok 1, Agnia, Nadir, Rafa, dan Habibi. Di sebelah kirinya Bu Arini. Bawa pulpen dan bukunya. Di sebelah ya nggak ada, bergeser dulu. Kelompok 2 di belakang ya, Andini, Mahda, Andika, dan Tina. Belakang. Kelompok 3, Aurelia, Meisha, Zamil, dan M. Helmi di sini. Kelompok 4, Cindy, Yuanesa, Alif, dan Puncak di belakang. Sini kelompok 3, Aurel, Meisha, Zamil, dan M. Helmi. Kelompok 5, Deva, Naya, Sekar, Fauzian, dan Reski. Sini. Kelompok 6 ada Vanes, Nuril, Talita, Dimas, dan Tristan. Di sana, belakang. Kelompok terakhir ada Irianti, Kera, Zidan, dan Aden. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bu Arini akan membagikan LKPD di sini. Yang nantinya satu kelompok adalah satu kelompok satu di sini. Nanti bekerjanya berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Bisa ya. Nanti boleh Bu Arini mewadahi hari ini, boleh baca buku, boleh lihat YouTube, boleh lihat HP, boleh lihat handout yang Bu Arini kirimkan di link grup kalian nanti, dan boleh kalian sesuai dengan pengetahuan awal kalian. Oke? Satu orang satu sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok. Nah, boleh kursinya diputar dulu sekarang. Planet ini termasuk planet apa? Nih, ada gambar nih yang gaya belajarnya kinestetik gak bisa diam. Nih boleh mengambil gunting, habis itu digunting. Ya, nanti ditempelkan di lembar kerjanya masing-masing. Ada yang bawa gunting? Dipinjem cak. Nanti aku dipinjem dulu di sini. Akhirnya lalu dikira nggak usah diambil terus pasti hilang. Lainnya gunting, yang lainnya mencari informasi atau karakteristik. Jangan semuanya gunting. Lainnya dari karakteristik, lainnya satunya dari ayo, HP-nya nganggur itu. Ini kan ada banyak nih. Aku mulai dari merkurius sampai ya ampun, kukumu ya, besok dipotong. Apa. Pas. Dibagi-bagi satunya nanti. Ini ada gunting nganggur. Siapa yang butuh gunting? Saya. Nang nih gak golek nih. Kan. Venusnya ini. Iya. Sini iki. Ada tiang-tiang yang ngasih itunya, Bang. Yang nempel lah. Yang ngasih siletnya. Apa? Mars. Bumi. Dibagi-bagi boleh. Itu kan bisa dibagi-bagi. Nah, itu. Nah. Karena jadi nanti dibagi-bagi tugasnya. 150 juta. Ini berdua makanya HP-nya dua. Enggak percaya enggak?
Nanti presentasi ya di depan sampai tabel. Kalau ada yang kesulitan apa tangan nanti buat dibantu. Dislike Mas mingguan namanya. Ini dibagi-bagi dong saya. Coba. Bisa mengerjakan yang ini. Nah yang laki-laki itu sih Yang ini. sudah sama mana? Yang ini. Ayo, semuanya diperhatikan, ada kelompoknya Aurel yang mau presentasi. Kelompok lain boleh angkat tangan menambahkan. Tapi harus beretika. Angkat tangan dulu, nanti dipersilakan dengan orang yang presentasi. Yuk, tepuk tangan buat kelompoknya Aurel. Semuanya selesai, semuanya maju. Yang lainnya, kelompok lainnya yang duduk boleh menambahkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem tata surya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Dabanugraha, absen 15. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamil, absen 3. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jasmine Asyaladis, absen 6. Perkenalkan saya Misha Nanda Jawa Terus kamar absen 11. Kita bisa. Nama anggota tata surya Merkurius. Jarak dengan matahari 0,39 SA satuan astronomi. Karakteristik planet yang terdekat dari matahari biasa disebut bintang fajar. Nama anggota tata surya Venus. Jarak dengan matahari 0,72 SA atau satuan bumi. Gerak rotasi karakteristik gerak rotasi berlawanan arah dari planet lainnya, timur ke barat. Planet terpanas. Nama anggota tata surya Bumi. Jarak dengan matahari 1.400 km atau 1 SA tentang astronomi. Karakteristik terdiri dari lapisan atmosfer, nitrogen, dan oksigen. Biasa disebut planet biru. Karakteristik Mars 1,52 SA atau tata astronomi. Karakteristik keruk gerak disebut planet merah atau planet berkarat, paling banyak diselidiki ilmuwan dan memiliki 2 satelit, Paphos dan Deimos. Planet kelima yaitu Jupiter, jarak dengan matahari yaitu 5,2 SA pada satuan astronomi. Karakteristik Jupiter yaitu massa Jupiter 318 kali massa bumi, terdiri dari 79 buah satelit dan 4 planet. Yang keenam yaitu Saturnus, jarak dengan matahari yaitu 9,6 SA pada satuan astronomi. Suhu di permukaan Saturnus yaitu negatif 180 derajat Celcius. Periode rotasi 10 jam 39 menit. Revolusi 29,5 tahun. Yang ketujuh yaitu Uranus. Jaraknya dengan matahari yaitu 19,2 SA atau satuan astronomi. Karakteristik Uranus yaitu kandungan penyusun atmosfer Uranus hidrogen. Kandungan penyusun atmosfer Uranus adalah hidrogen, helium, dan sangat besar dengan kecepatan angin lebih dari 600 km per jam. Yang kedelapan yaitu Neptunus. Jaraknya dengan matahari yaitu 30,1 satuan astronomi. Karakteristik Neptunus yaitu gravitasi Neptunus 1135 kali
dari tabel, apakah ada yang mau menambahkan? Bu, di kelompok ini ada yang kurang dari pekerjaannya. Saya mau menambahkan. Ada? Apa sudah sama semuanya? Beda. Coba kelompoknya juga. Apa yang mau ditambahkan dari yang tabel? Saya tabel dulu ya. Apapun yang berbeda. Boleh. Ya. Diameter Venus sebesar 12,2 km. Hanya lebih kecil 650 km dari bumi dan masanya sekitar 81,2% dari massa bumi. Oke, pintar. Jadi, kelompoknya Zidan lebih rinci dalam ukuran planet, ya. Kelompoknya Aurel lebih ke karakteristiknya. Nanti bisa saling menambahkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh menambahkan apapun yang berbeda. Jadi kita bertukar informasi. Ada kelompoknya Agnia? Ada yang mau ditambahkan? Sudah. Kelompoknya Vanessa? Boleh. Tidak ada. Kelompoknya Fauzian? Oke, kita lanjut ke lembar kerja selanjutnya. Boleh yang gambar dulu, yang gambar. Pertanyaan nomor 4 itu ada gambaran orbit planet, boleh ditunjukkan kepada teman-temannya. Nah, coba dilihat semuanya. Apakah sudah sama gambarnya dengan gambar kalian? Tidak. Coba punyanya Fauzian, coba dilihatkan ke teman-temannya. Oh, kelompoknya Fauzian. Nih, kelompoknya Fauzian. Boleh Fauzian maju apa nanya? Sini. Fauzian. Nah, dari dua gambar ini apa yang berbeda? Tata letak. Apalagi yang paling berbeda dari kelompok yang dikelihatin? Ada? Nah, kelompoknya Fauzian itu ada lintasan orbit planetnya. Kalau kelompoknya Indonesia atau Aurel tidak ada lintasan orbitnya. Salah apa betul? Kita sama-sama belajar, jadi boleh ditambahkan lintasannya. Itu. Terima kasih kelompoknya Fauzian. Ya, lanjut ke tabel selanjutnya. Teman-teman yang lainnya benar-benar mendengarkan ya, biar ada tambahannya bisa. Yuk. Golongan 1 adalah planet Jupiter. Aspek penggolongan letaknya antara matahari dan bumi. Daftar planet yaitu Merkurius dan Venus. Alasan penduduknya adalah posisi orbitnya berada di dalam orbit bumi. Golongan kedua yaitu planet superior. Letaknya setelah daftar planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Alasan penduduknya adalah letaknya di luar garis medan bumi. Golongan ketiga adalah planet dalam, berada dalam orbit lintang asteroid. Daftar planetnya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Alasan pendukungnya adalah lebih kecil, padat, dan memiliki orbit lebih dekat dengan matahari. Golongan keempat adalah planet luar. Aspek penggolongannya berada di luar orbit lintasan asteroid. Daftar planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Alasan pendukung kelompok planet yang memiliki jarak paling jauh dari matahari. Nomor kelima, golongan planet terestrial. Aspek golongan planet yang dapat diamati tanpa alat bantu. Daftar planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Alasan pendukung terdiri atas batuan sebagai penyusunnya. Nomor ke-6, golongan
planet Jovian. Aspek penggolongan planet besar yang tersusun dari gas. Daftar planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Alasan pendukung planet Jovian merupakan planet besar yang tersusun dari gas. Oke, dari tabel yang kedua, apakah ada jawaban lain dari kelompok 1, 2, 4, 5, 6, dan 7? Apakah ada yang berbeda? Tadi Bu Arini berkeliling, ada kelompok yang hanya menyebutkan 4 bagian saja. Boleh ditambahkan, teman yang di depan sudah membagi menjadi 3 aspek golongan. Yang pertama, ada planet yang berhubungan dengan letak bumi dan matahari. Habis itu sabuk asteroid, dan yang ketiga adalah tentang zat pembentuknya. Kalau belum lengkap, silakan dilengkapi dulu. Oke? Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Boleh angkat tangan kalau seandainya ada pertanyaan. Sudah jelaskah kelompok ini menjelaskan? Oke. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Aurel dan teman-teman. Kesimpulan pertama, urutan planet yang kedua. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini yang kedua. Pembagian planet berdasarkan golongan. Yang pertama golongan apa? Terestrial dan Jovian. Itu didasarkan dari apa? Dari dari zat pembentuknya. Selanjutnya golongan kedua berdasarkan apa itu Jamil? Sabuk. Apa saja planetnya? Planet darah dan planet. Yang terakhir, aspek golongan yaitu berdasarkan apa dulu? Berdasarkan letak bumi dan matahari. Letak bumi dan matahari. Apa dan apa Nuril? Ada 2, inferior dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmania, CKP Angkatan 7 dari Kota Malang. Di sebelah kanan saya ada pengajar praktek Ibu Agnes, dan di sebelah kiri saya ada rekan sejawat saya Ibu Arini Catolina, pengajar IPA, yang di sini nanti akan menjadi coach dari kegiatan praktek coaching dengan alur tirta pasca observasi supervisi di kelas. Kali ini saya akan memulai praktik coaching dengan alur tirta dengan Ibu Arini. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Arini pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ika? Alhamdulillah baik juga Bu Arini. Nah, kemarin kan saya sudah masuk ke kelasnya Bu Arini di kelas 72 ya Bu Arini ya, dengan materi tata surya seperti itu. Nah, kira-kira perasaannya Bu Arini itu seperti apa setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 72 itu? Perasaannya sangat lega, tapi awalnya memang deg-degan Bu Ika. Jadi saya ya merasa dilihat oleh orang lain, jadi deg-degannya masih ada. Tetapi setelah pembelajaran selesai, saya merasa sangat-sangat lega rasanya. Sangat lega ya Bu Arini ya. Saya melihat kemarin itu Bu Arini ya, untuk pembelajaran yang sudah Bu Arini lakukan itu semuanya sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pada modul ajar yang sudah Bu Arini lakukan. Kemudian juga saya melihat Bu Arini itu menggunakan media seperti itu ya Bu ya. Media ada video, kemudian juga Bu Arini ada juga pada saat akhir kuis seperti itu ya Bu ya, itu kuisnya. Jadi di sini kebutuhannya anak-anak ya, mereka kan sekarang zaman-zaman anak-anak milenial ya Bu ya, semuanya serba pakai gadget seperti itu. Nah, saya melihat kemarin anak-anak itu sudah terbiasa seperti itu. Berarti selama ini memang kalau saya melihat sepertinya Bu Arini ini sudah sering menerapkan kepada anak-anak seperti itu. Kemudian juga di sini saya melihat ya, pada saat awal itu anak-anak kan ada Bu Arini diagram emosi ya, diagram emosi seperti itu. Kemudian Bu Arini menyampaikan kepada anak-anak juga perasaannya mereka seperti apa. Dan selain itu di akhir pada saat refleksi pun Bu Arini juga menyampaikan juga, jadi menguatkan kepada anak-anak bagaimana senang seperti itu. Saya yang melihat itu senang Bu Arini sungguh. Nah, kemudian pada saat proses pembelajaran itu, jadi hubungan sosial antar murid itu saya melihat itu ya terjalinnya sudah bagus sih kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena Bu Arini juga selalu mengingatkan kepada anak-anak juga, anak-anak silahkan dikerjakan seperti itu. Kemudian diskusi dengan temannya, tidak usah berebut seperti itu. Jadi dengarkan, kalau teman pada saat ada anak yang presentasi, ayo semuanya mendengarkan, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Saya melihat seperti itu. Kemudian juga motivasi dari belajarnya anak-anak itu saya melihat itu ya mereka semangat seperti itu. Saya lihat memang mereka di situ itu semangat, meskipun ada kelompok yang Bu Arini baru datang, baru mereka itu mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya seperti itu. Tapi secara keseluruhan kemarin yang saya amati itu sangat luar biasa sekali. Saya kemarin itu ketika mengikuti pembelajaran di kelasnya Bu Arini ya, kelas 72 itu, saya melihat itu Bu Arini itu sangat bersemangat. Kemudian juga Bu Arini itu sama anak-anak itu ngayomi sekali seperti itu. Nah, terus di sini nanti Bu Arini dari kegiatan percakapan coaching kita pada siang hari ini. Nah, kira-kira yang Bu Arini harapkan itu nanti apa ya? Sebelumnya saya menyadari kalau pembelajaran itu
belum sempurna 100% ya Bu ya, sesuai dengan rencana yang kita kerjakan. Jadi saya ingin ketika sudah selesai coaching ini ada perbaikan dalam proses pembelajarannya. Jadi proses pembelajarannya apakah nantinya akan nanti dirubah menjadi lebih baik lagi. Seperti kata Bu Ika, sudah baik tapi pasti saya berharapnya ada yang lebih baik lagi begitu ya. Jadi pembelajarannya yang berpihak pada muridnya ketika pembelajaran IPA tidak yang IPA jadi lebih senang, lebih menyenangkan, lebih bersemangat dalam hal pembelajaran maupun ada tugas selanjutnya gitu. Ya. Jadi Bu Arini mengharapkan untuk selanjutnya pembelajaran IPA itu bisa lebih menarik seperti itu ya, betul. Dan anak-anak itu menjadi senang ikut pembelajaran IPA seperti itu ya, enggak takut, bukan sebuah momok lagi ya, seperti itu. Nah, tadi pembelajaran yang sudah Ibu Arini lakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana? Jadi perencanaan yang Bu Arini buatkan tentunya sebelum pembelajaran dimulai pastinya Bu Arini kan mempersiapkan semuanya, merencanakan, membuat modul ajar, kemudian menyiapkan media pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan dari Bu Arini ya? Ada yang sudah, ada yang belum Ibu. Yang pertama yang sudah itu diferensiasi, jadi pembelajarannya ini berdiferensiasi proses. Jadi saya mau mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya, dan ketika proses literasi anak-anak saya juga bebaskan untuk menggali informasi. Dan yang kedua yang sudah saya lakukan adalah pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi di awal ketika masuk saya membuat papan, jadi ada emoticon, apakah anak-anak itu ketika pembelajaran IPA sebelumnya itu ada yang marah, sedih, bingung, senang atau bagaimana. Jadi anak-anak saya minta untuk menempelkan sticky note berisi namanya di papan emosionalnya. Terus setelah itu ketika mau memulai, saya melihat hasilnya ada yang marah, ada yang takut, ada yang kecewa, ada yang bagaimana. Jadi saya memfokuskan anak-anak dulu emosionalnya dengan berbicara sebentar dan memfokuskan dengan berdoa dulu, sehingga ketika saya mau belajar lagi, mau memberikan materi atau menginjak pembelajaran selanjutnya, anak-anak sudah tenang, sudah dalam posisi yang sudah tenang, sudah berdoa, jadi anak-anak siap untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yang kurang dari pembelajaran kemarin yang belum tersampaikan yaitu pembelajaran diferensiasi produknya. Saya sudah minta anak-anak untuk produknya bebas, anak-anak mau apapun produknya terserah kalian. Tapi anak-anak belum terbiasa Bu Ika, belum terbiasa bahwa saya berbeda, gak apa-apa. Jadi anak-anak melihat temannya dulu kelompok lain, oh kelompok yang lain hanya sebegitu, jadi saya ini aja lah biar sama. Jadi nggak mau yang berbeda. Jadi diferensiasi produknya itu belum terlihat gitu Bu Ika. Oh iya, ini tadi Bu Arini menyampaikan bahwasannya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional seperti itu ya. Namun di sini untuk pembelajaran berdiferensiasinya diferensiasi proses ya Bu ya, tapi untuk produknya anak-anak masih biasa ya, anak-anak oh saya lihat ini, oh punya teman saya seperti ini, oh punya teman saya seperti ini, belum mau berbeda gitu. Iya seperti itu iya Bu Arini. Nah kemudian di sini kira-kira menurut Bu Arini apakah pembelajaran yang sudah Bu Arini lakukan itu sudah mengakomodasi kebutuhan belajarnya anak-anak? Masih belum Bu ya. Jadi menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa mengakomodasi tapi belum secara penuh. Untuk anak-anak yang kinestetik mungkin sudah, tapi hanya menggunting-gunting, bergerak-bergerak, tapi belum yang sangat-sangat memenuhi kebutuhan muridnya seperti itu Bu ya. Oh iya, berarti untuk anak-anak yang kinestetik yang masih belum ya Bu ya. Kalau yang mereka dengan gaya belajarnya audio dan visual sudah terakomodir seperti itu ya. Ya. Nah, di sini apa harapan Bu Arini dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Arini lakukan itu? Anak-anak itu bisa mengidentifikasi tata surya, karakteristiknya planet itu dengan
diskusi bersama kelompoknya. Jadi ada mungkin kerjasamanya belum terjalin ya Bu Ika. Jadi anak-anak itu, duh kancaku yang sana, teman saya yang sana nggak bisa, tak kerjakan diri aja. Padahal saya itu pengennya kan mengakomodasi anak-anak ini untuk kerja sama, menghargai pendapat, untuk melaksanakan deskripsi planet dan tata urutannya. Jadi anak-anak itu bisa mendeskripsikan ciri-cirinya, mendeskripsikan urutannya, terus mengelompokkan planetnya itu dengan kerjasama, dengan berbagi pendapat. Tetapi ada kelompok yang sudah bisa, tapi ada kelompok yang belum bisa. Jadi anak-anak belum percaya dengan temannya, masih pasti salah, tak kerjain sendiri begitu. Kurang Ya. pede Iya, ya betul. anak-anak seperti itu. Nah, kira-kira tadi Bu Arini menyebutkan bahwasannya di sini anak-anak tadi kerjasamanya kurang seperti itu. Kemudian juga apa itu Bu? Untuk mereka yang kinestetik pun juga kurang. Nah, kira-kira ada ide kreatif apa yang Bu Arini miliki untuk mewujudkan agar apa ya anak-anak itu bisa semangat dalam kelas seperti itu? Untuk masalah yang pertama yang kerjasama ya Bu Ika, mungkin nanti akan saya buat anak-anak itu menjadi ada deskripsi tugasnya. Jadi anak-anak akan terbagi sesuai dengan deskripsi muridnya masing-masing. Jadi tugasnya si A ini, tugasnya si B ini. Tapi nanti hasil akhirnya tetap harus ada diskusi. Dan itu pasti dengan gurunya juga harus lebih aktif melihat memutari kelas gitu ya Bu Ika gitu. Yeah. Itu yang kedua yang diferensiasi produk nanti akan saya sharing dengan teman-teman sejawat lainnya, dengan teman-teman MGPS IPA, yaitu dengan Bu Ika, dengan Bu dengan Bu Reni, untuk bagaimana ya cara untuk mewadahi anak-anak yang dengan gaya belajar yang kinestetik yang banyak geraknya begitu Bu Ika. Iya, iya Bu Arini. Jadi Bu Arini berkeinginan ya, jadi akan membuat sebuah deskripsi ya setiap apa itu kelompok seperti itu. Kemudian juga Bu Arini akan berkeliling ya, berkeliling lebih aktif ke anak-anak seperti itu. Tapi saya lihat kemarin tuh sudah sangat aktif loh Bu, masih kurang aktif lagi ya. Jadi kebetulan di kelas saya di 72 ini anaknya aktif Bu, sangat-sangat aktif. Jadi pengen semuanya itu dilihat guru dulu baru mau mengerjakan. Jadi saya harus berputar-putar seperti baling-baling. Jadi anak-anak itu baru mau dilihat, oh dilihat nih saya sama gurunya, jadi mau mengerjakan. Begitu Bu Ika. Iya. Terus kemudian yang untuk diferensiasi produk seperti itu nanti Bu Arini akan apa itu berkolaborasi dengan teman dari MGMPS seperti itu ya Bu Arini ya, untuk memecahkan bersama masalah untuk anak-anak yang kinestetik ini seperti apa sih produknya seperti itu ya. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Arini. Nah, Bu Arini, kira-kira apakah ada rekan atau siapapun lah yang akan Bu Arini ajak untuk berkolaborasi untuk mewujudkan harapan dari Bu Arini itu? Kan pastinya Bu Ika, karena kan saya dan Bu Ika satu MGMP dan mengerjanya itu dalam satu tingkat sama. Jadi saya dan Bu Ika pasti tahu karakteristik materinya bagaimana, jadi bisa bertukar pendapat dengan Bu Ika. Untuk ibu-ibu lainnya, MGMS lainnya bukan ditinggalkan, bukan. Mungkin ibu-ibu yang lainnya seperti Bu dan Bu Reni bisa memberikan nasihat atau wejangan atau pengalaman, karena mungkin lebih senior, lebih punya pengalaman banyak, sehingga bisa membantu saya dan Bu Ika dalam memecahkan masalah ini begitu Bu Ika. Iya Bu Arini, memang ini kolaborasi itu penting ya Bu Arini ya. Penting sekali. Itu meskipun tidak dalam apa itu jenjang yang sama, tapi pengalaman beliau-beliaunya itu sangat luar biasa ya Bu ya. Dan semangatnya itu yang sangat luar biasa, dan itu perlu kita contoh ya Bu Arini ya. Iya. Nah, untuk mewujudkan rencana pengembangan diri dari Bu Arini, kira-kira memerlukan waktu berapa lama ya Bu ya? Mungkin 1 bulan ya Bu Ika ya. Jadi nanti di awal minggu bisa kita bedah materinya, mana yang bisa buat kinestetik, visual, audio. Terus nanti minggu kedua kita coba buat perangkatnya. Yang minggu keempat kita buat sampai pemantapan di minggu kedua.
Iya, berarti nanti pada saat workshop ya kita petakan ya nanti kira-kira untuk anak-anak yang audio ini Nah, dibuat apa, visual seperti Iya, apa, betul. kemudian kinesterik dibuat seperti apa, kemudian nanti kalau anak-anak yang baru ini sudah masuk seperti itu, nanti kalau sudah keluar hasil pemetaannya kita bisa langsung terapkan ya Bu Iya, Arini ya. Ya, nah saya sangat tertarik Bu Arini dan penasaran terhadap aksi nyata yang akan Bu Arini lakukan. Nah, saya ingin melihat perkembangan dari Bu Arini untuk pembelajaran selanjutnya ini. Karena sangat menginspirasi sekali Masya Bu Allah. Arini seperti itu. Nah, saya tunggu aksi nyatanya ya Bu Arini ya. Ya Bu Ika, mohon bimbingannya Bu Ya, Ika. enggak apa-apa ya nanti saya kalau masuk kelas kembali seperti itu. Siap, insya Iya, Allah. nggih. Terima kasih Bu Arini ya. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.